Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budijaya Elektrik. Untuk video kali ini saya akan jelaskan cara setting timer digital merek Helles. Mungkin teman-teman sudah ada yang paham cara settingnya, dan mungkin juga ada teman-teman yang belum paham. Sebelum saya lanjutkan untuk cara setting timer ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Pertama-tama, sebelum kita menyeting timer ini, saya akan jelaskan dulu fungsi dari tombol-tombol yang ada pada timer ini. Pertama, tombol merah di atas ini kecil, tulisannya master clear. Nah, tombol ini berfungsi untuk mereset atau menghapus data pada timer ini. Jika kita tekan, maka timer ini akan kembali ke settingan awal, settingan pabrik, atau kembali nol. Nah, kemudian untuk tombol week ini digunakan untuk menyeting hari atau minggu. Untuk tombol hour sendiri ini digunakan untuk menyeting jam, dan untuk menit ini digunakan untuk menyeting menit. Nah, untuk risk ini adalah risk call. Risk call ini berfungsi untuk menghapus beberapa data. Jadi apabila kita ingin merubah beberapa settingan, jadi kita tidak perlu memaster clear. Jadi nggak perlu dihapus semua, cukup mana yang mau kita rubah kita pilih, baru kita tekan risk call. Nah, untuk tombol clock sendiri digunakan untuk menyeting jam yang ada pada timer digital ini. Untuk timer ini digunakan, tombol timer ini digunakan untuk menyeting waktu hidup atau mati yang kita inginkan. Untuk tombol on, auto, atau off digunakan untuk menyeting auto atau manual. Jadi timer ini bisa digunakan untuk manual ataupun auto. Untuk random sendiri digunakan untuk menghidupkan timer ini secara acak, tergantung settingan kita. Baik teman-teman, sebelum kita menyeting ini, kita master clear dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah kembali ke settingan awal. Langkah awal yang harus kita setting adalah hari dan jam. Nah, cara setting hari dan jam, pertama kita tekan tombol clock, kita tahan. Nah, pertama kita setting hari ini di atas ini. Kebetulan sekarang hari Minggu, kita cari hari Minggu. Nah, ini Sunday. Nah, kelihatan teman-teman ya. Nah, ini Sunday. Kemudian kita setting jam, hari sudah, tombol clock tetap kita tekan, kita tahan, baru kita tekan tombol jam. Kebetulan sekarang jam 8 malam, berarti jam 20. Nah, jam 20 lewat 15 menit. Nah, sekarang kita setting di menitnya ini. Nah, setelah itu kita lepas. Nah, timer ini sudah tersetting jam dan hari saat ini. Untuk teman-teman, sebelum menyeting ini wajib menyeting jam dan hari terlebih dahulu, supaya timer ini bekerja sesuai yang kita inginkan. Kalau timer dan harinya belum disetting, maka nanti akan acak hidupnya. Setelah itu
kita akan setting keinginan kita timer ini hidup di jam berapa. Nah, caranya teman-teman tinggal tekan tombol timer. Nah, di sini akan muncul on 1. Nah, on 1 ini settingan pertama, berarti kita kepingin hidup jam berapa, semisal jam 9 malam. Nah, kita tekan hour ini jam. Oh, salah. Nah, ini jam. Kita tulis jam 9 malam berarti jam 21. Nah, ini jam 9 malam. Menitnya kita nggak usah ya, karena kita setting jam 9 malam pengen hidupnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di sini ada settingan hari. Kepingin hari apa kita hidupnya. Kita contohkan misalkan untuk settingan 1 hidup jam 9, hari kita contohkan di 1 minggu full. Jadi kita cari, nah ini 1 minggu full. Ini bisa kita setting 5 hari, 6 hari, 2 hari, 3 hari, tergantung teman-teman kepinginnya hidupnya di hari apa aja. Kebetulan ini kita contohkan kita pakai 1 minggu full ya. Nah, misalkan kepingin hari Senin, Selasa per hari juga bisa. Jadi timer ini kita setting 1 minggu full hidup di jam 9. Untuk matinya kita tekan lagi timer. Nah, ini akan pindah ke off 1. Off 1 misalkan kita mati di jam 10 malam. Berarti jam 22. Kita setting di jam 22. Nah, jangan lupa harinya juga kita setting juga ini. Hari kita contohkan kita pakai 1 minggu full ya. Nah, ini sudah. Jadi otomatis timer ini akan hidup di jam 9 malam, matinya di jam 10 malam. Timer ini juga ada 8 settingan. Teman-teman juga bisa menggunakan satu juga bisa, dipakai 8 juga bisa, dipakai berapapun tergantung pemakaian, kepinginnya dipakai untuk apa. Misal untuk menghidupkan lampu taman cukup pakai 1 aja, soalnya biasanya kalau untuk lampu taman itu hidupnya jam 5 sore, matinya jam 6 pagi gitu. Jadi pakai settingan 1 aja. Misalkan kepingin ditambahi lagi, nah ini yang tadi on 1 jam 9, off nya jam 10 malam. Misalkan kepingin ditambahi lagi, kita tinggal tekan timer lagi. Nah, di sini akan muncul on 2. Kita kepingin hidupnya di jam berapa? Misalkan di jam 11 malam. Kita tekan, kita cari jam 11 malam berarti jam 23. Nah, jangan lupa harinya kita contohkan di 1 minggu full ya, tergantung teman-teman kepinginnya berapa. Kita cuma mencontohkan aja. Untuk off-nya sama, misalkan off-nya di jam 12 atau di jam 1 atau di jam 5 pagi. Nah, kita contohkan di jam 5 pagi. Nah, kita atau jam 6 pagi dah. Jam 6 pagi. Jangan lupa harinya juga kita kepingin hari apa. Kita contohkan di 1 minggu full. Jadi settingan timer ini kebetulan kita menyeting di 2 settingan. Jadi ini ada on 3 kita kosongi, off 3 kita kosongi, on 4 kita kosongi, dan seterusnya karena nggak kita pakai. Nah, kembali lagi ke on 1. Jadi timer ini bekerja hidup di jam 9 malam, off-nya di jam 10 malam. Terus kembali hidup lagi di jam 11 malam, untuk off-nya di jam 6 pagi. Begitu seterusnya, karena ini kita setting selama 1 minggu, seterusnya akan hidupnya sesuai settingan kita. Apabila kita ingin merubah, misalkan yang off 1 jamnya, nah off 1 mau kita rubah, kita tinggal tekan restart. Nah, maka akan hilang. Kita tinggal ngisi lagi, kepingin hidup jam berapa, kita setting. Misalnya jam 22.
Untuk harinya juga kita setting. Setelah itu kita diamkan, kita tekan tombol clock aja sudah nyimpan sendiri ini. Jadi timer ini akan hidup di jam 10 malam, mati jam 10 malam. Karena tadi keliru ya anunya. Dan untuk teman-teman, timer ini juga sekali kita nyeting, dia akan tersimpan meskipun listrik dari PLN padam, timer ini tidak akan padam jamnya karena di dalam timer ini sudah dilengkapi dengan baterai. Beda dengan timer-timer analog. Jadi kalau setelah pemadaman kita harus nyeting lagi, Keunggulan dari timer Hales ini, apabila listrik padam kita tidak perlu menyeting timernya lagi karena sudah ada baterainya. Mungkin teman-teman sudah paham, dan apabila ada yang belum paham silahkan ketik di kolom komentar, mungkin saya nanti bisa jawab pertanyaan teman-teman. Dan untuk timer Hales ini sendiri memiliki kapasitas pemakaian. Nah, ini di baliknya ada tulisannya beban load maksimal 16 ampere atau 3600 watt, cukup besar juga. Jadi kalau cuma untuk lampu-lampu aja kuat, tapi kalau semisal pemakaiannya terlalu ngepres atau besar melebihi dari 10 ampere, alangkah baiknya teman-teman menambahi alat yang namanya kontaktor supaya timernya tidak jebol atau awet. Untuk pemasangan kontaktor sendiri teman-teman bisa mengikuti di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.